Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anugrah Fitriani dari kelas K3A jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh bahan kimia. Salah satu bahan kimia yang dapat menyebabkan seseorang terpapar atau terkena suatu penyakit adalah bahan kimia vanadium. Nah, vanadium memiliki nama senyawa vanadium pentaoksida atau F2O5. Tetapi terlebih dahulu kita harus tahu apa itu penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan pekerjaan itu sendiri. Terdapat beberapa faktor resiko penyakit akibat kerja, yaitu seperti golongan fisik, biologi, psikologi, dan psikologi. Nah, vanadium dapat ditemukan di berbagai macam industri. Senyawa ini dapat ditemukan pada proses pembuatan atau proses produksi pembuatan baja ataupun logam. Vanadium ditemukan atau terpapar vanadium pentaoksida dapat ditemukan dalam wujud debu atau dapat terpapar melalui pajanan debu. Nah, vanadium pentaoksida memiliki nilai NaB sebesar 0,05 mg per meter kubik. Vanadium termasuk ke dalam bahan berbahaya. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 bahwa yang termasuk B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah bahan kimia yang jika dalam keadaan tunggal ataupun campuran bersifat memancarkan radiasi, mudah menyala, korosi, atau bersifat menghancurkan dan berbahaya. Nah, vanadium pentaoksida ini dapat menyebabkan beberapa penyakit. Nah, penyakit yang pertama yaitu konjungtivitis atau mata merah. Nah, konjungtivitis merupakan peradangan yang terjadi pada konjungtiva, pada jaringan konjungtiva, atau dapat disebabkan, dan penyakit ini dapat disebabkan oleh masuknya mikroorganisme, atraksi perubahan degeneratif atau hipersensitivitas pada konjungtiva. Nah, orang yang biasanya menderita penyakit ini akan mengeluh mata merah, edema konjungtiva, dan keluarnya lendir yang berlebihan. Nah, penyakit konjungtivitis terdapat atau terbagi menjadi dua jenis, yaitu konjungtivitis infeksi dan non-infeksi. Konjungtivitis infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus, sedangkan non-infeksi itu penyakit yang disebabkan oleh reaksi toksik. Nah, penyakit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh US Environmental Protection Agency Washington DC tahun 2011, bahwa penyakit konjungtivitis memiliki hubungan dengan pajanan debu dengan pajanan debu atau bahan kimia pentaoksida atau pajanan debu vanadium pentaoksida pada pekerja yang terpapar ketika melakukan proses pekerjaan. Kemudian penyakit yang kedua adalah ISPA. ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ISPA ini merupakan infeksi saluran pernapasan bagian atas ataupun bawah pada konjungtiva. Ini biasanya dia menular, dan menularnya itu melalui
ketika seseorang bersin, batuk, atau melalui kontak langsung, atau juga jika pakaian mereka terkontaminasi. Kemudian gejalanya itu berupa batuk berdahak atau sesak nafas. Kemudian penyakit yang ketiga adalah rinitis. Rinitis merupakan peradangan atau iritasi pada lapisan dalam hidung. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan oleh bahan-bahan atau pajanan dari bahan-bahan di tempat kerja, seperti debu, uap, gas, ataupun sebagainya. Kemudian gejala tersebut biasanya muncul setelah beberapa bulan atau bahkan sampai tahunan setelah pajanan pertama, berupa bersin-bersin, hidung beringus, hidung menjadi gatal, atau hidung menjadi tersumbat. Kemudian penyakit yang terakhir yaitu faringitis atau peradangan pada saluran tenggorokan atau kerongkongan. Nah, biasanya orang mengenal penyakit ini dengan sebutan radang tenggorokan. Nah, penyakit ini ditandai dengan adanya penebalan dinding tenggorokan atau bengkak dan berwarna merah, terdapat bintik-bintik putih, serta terasa sakit jika menelan makanan. Kemudian terdapat beberapa jalur utama cara bahan kimia mengkontaminasi tubuh. Nah, 3 jalur utama tersebut yaitu yang pertama melalui mulut ataupun hidung karena terhirup. Kemudian melalui mulut akibat ditelan ataupun di hidung. Nah, banyak pada jalur ini atau keracunan sering terjadi pada jalur ini yaitu mulut akibat ditelan. Kemudian ketika racun tersebut tertelan dan mulai mencapai lambung, maka selanjutnya racun akan melewati dinding usus, kemudian masuk ke dalam melalui pembuluh darah. Nah, semakin lama racun tersebut berada di dalam usus, maka jumlah racun yang masuk ke dalam pembuluh darah akan semakin besar, serta keracunan akan semakin parah. Kemudian jalur yang kedua yaitu melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut dan hidung. Nah, racun dalam bentuk gas uap, debu, ataupun spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung, kemudian masuk ke paru-paru. Kemudian hanya partikel-partikel yang kecil atau ukurannya kecil dapat melewati saluran paru-paru. Nah, saluran paru-paru, sedangkan partikel yang ukurannya besar akan tertahan di mulut, tenggorokan, dan hidung sehingga tertelan. Kemudian jalur yang terakhir yaitu melalui kulit. Nah, seseorang yang bekerja atau seseorang yang tiap hari terpapar dengan bahan kimia kemungkinan besar akan terkontaminasi oleh bahan kimia dengan cara tersemprot atau terpercik ke kulit mereka atau pakaian mereka terkontaminasi oleh bahan kimia tersebut. Kemudian faktor resiko. Nah, seseorang atau pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap senyawa vanadium adalah pekerja yang bekerja di bidang atau di produksi atau di industri pada bidang pembuatan baja ataupun logam. Nah, bahan kimia vanadium pentaoksida
dapat membuat seseorang terkena suatu penyakit melalui hasil dari alat atau bahan yang digunakan ketika atau selama mereka bekerja, terutama ketika atau pada saat proses pembuatan produksi tersebut dan menghasilkan hal-hal yang tak diinginkan. Nah, seperti dari bahan yang mengeluarkan sisa-sisa hasil produksi, kemudian sisa tersebut mengenai mata, kulit, atau terhirup melalui saluran pernapasan. Kemudian selain itu, jika lama seorang pekerja lebih dari 8 jam per hari, maka besar kemungkinan mereka terkena suatu penyakit atau terpapar penyakit akibat bahan kimia tersebut. Kemudian di samping itu juga besar seseorang terjangkit suatu penyakit karena juga berasal dari lingkungan pekerjaan mereka. Nah, kondisi lingkungan kerja yang meliputi suhu, kelembaban, getaran, kebisingan, dan lain-lain sebagainya itu dapat membuat kerja seseorang atau dapat membuat pekerja tersebut mengalami stres dan kelelahan. Dan itu dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang panas, bising, dan getaran mesin yang berlebihan. Nah, terdapat pengendalian bahan kimia, yaitu sesuai pada hierarki pengendalian bahaya berdasarkan OSHA 18001 tahun 2017, yaitu yang pertama eliminasi. Nah, eliminasi di sini merupakan dia mengubah desain untuk menghindari atau menghilangkan bahaya. Kemudian yang kedua yaitu substitusi. Nah, substitusi di sini maksudnya mengganti alat dan bahan yang berbahaya menjadi alat dan bahan berbahaya yang kurang berbahaya atau lebih aman, sehingga pemaparan masih dalam batas yang dapat diterima. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol teknik atau perancangan. Nah, pada tahap pengendalian ini bahan-bahan atau struktur objek kerja diubah dengan struktur objek kerja diubah untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Contohnya dengan memberi pengaman pada mesin atau pemberian alat bantu mekanik. Kemudian yang keempat yaitu kontrol administrasi. Nah, tahap ini pengendalian dilakukan dengan menyediakan sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar suatu bahaya. Nah, pengendalian ini juga tergantung pada perilaku seseorang atau perilaku pekerja dan membutuhkan pengawasan yang teratur. Kemudian pengendalian yang terakhir yaitu APD atau alat pelindung diri. Nah, pengendalian ini merupakan pengendalian jangka pendek dan sifatnya sementara. Dan APD ini digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, dan APD selalu menjadi yang terakhir dalam proses pengendalian resiko bahaya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh bahan kimia vanadium pentaoksida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.